honor yang paling gede untuk nyanyi buat aku itu bisa 350 juta. Untuk saat ini ya, selama 15 tahun aku pernah terima duit ya. Kalau kita ngomong masalah perjuangan, bukan perjuangan biasa ya mas. 15 tahun itu merupakan umur yang panjang menurut aku. Karena memang banyak liku-liku kehidupan yang memang harus aku jalani. Banyak tangisan. Bahkan kalau boleh dikatakan lebih banyak air mata darah daripada kebahagiaannya. Tapi ya tetap harus dinikmati karena memang bagaimanapun sebelum ada pelangi pastikan ada hujan dulu, gitu, ada panas dulu. Orang sekarang udah ngelihatnya sekarang ini, punya itu, punya ini. Tapi mereka nggak tahu kenapa Dewi Persik bisa punya itu, punya ini. Karena di saat mereka lagi pada tidur, Dewi Persik masih bangun untuk kerja. Enak banget ya jadi artis. Emang enak gitu, selalu dibicarakan, selalu maksudnya dipanggil namanya, DP, dikenal gitu. Cuman populer gitu. Cuma ya itu tadi, kepopuleran itu kan bagaimanapun supaya tetap bertahan lama kan harus diimbangi dengan akhlak, attitude yang baik, keramahan terhadap sesama, kerendahan hati lah intinya. Lah, semua kerendahan hati itu pun bukan semata-mata pencitraan. Karena masyarakat zaman sekarang pun juga ngerti mana yang pencitraan, mana yang benar-benar punya hati yang tulus untuk senang bergaul dengan satu dengan yang lain tanpa pandang bulu. Mungkin itu yang menyebabkan saya sampai saat ini alhamdulillah 15 tahun masih dipercaya oleh stasiun televisi swasta, oleh masyarakat. Walaupun Dewi Persik goyangannya seperti itu, pemirsa maaf ya. Maksudnya gini, alhamdulillah kalau yang namanya sholat 5 waktu insya Allah saya lakukan. Begitupun sholat malam. Saya suka nangis sendiri zaman dulu. Nangisnya saya tuh gini kalau sholat malam, ya Allah kapan saya bisa punya rumah sehingga kalau saya nyanyi tuh gak ganggu tetangga. Jadi itu selalu seperti itu. Ternyata sama Allah diijabah. Walaupun bukan terus langsung diijabah. Itu saya nyanyi dari tempat sini ke tempat yang satu hari bisa 3 tempat, bisa 4 tempat. Bayangin udah badan harus bobrok kayak gitu kan, gak mungkin nyanyi Dewi Persik kayak orang penyanyi solo kan. Maksudnya kayak penyanyi solo tuh kayak penyanyi keroncong, nggak mungkin kan. Bayangin goyang di beberapa tempat gitu. Tapi aku tidak pernah patah semangat. Aku tuh orangnya modalnya satu, nggak mau menyerah. Karena buat aku itu adalah modal untuk bisa mencapai cita-cita aku. Kalau lihat zaman dulu prosesnya, sempet ngamen, sempet tinggal di tempat kos-kosan yang sebulannya itu 500.000 dari triplek. Jadi kalau kita ngomong udah gak usah terlalu berisik, tok, jangan berisik gitu. Duh ya Allah, aku nggak pernah mengeluh gitu. Perjuangan Dewi Persik nggak pernah mengeluh dan selalu mau belajar atas permasalahan yang pernah terjadi dalam hidup aku. Jadi aku bukan tipe orang yang setiap ada masalah aku merasa benar, enggak. Tapi aku tipe orang yang kenapa ya bisa begini? Kok kayak gini ya? Terus aku harus bagaimana? Itu selalu itu jadi pemikiran aku sehingga aku bisa bertahan sampai 15 tahun ini. Lahir dari paguyuban Saras, Sami Agawe Rahayu Santoso. Jadi kebetulan di situ yang punya pembinanya adalah Eyang Kakung saya, Eyang Ustadz Khotir. Dan ada produser yang memang meminang saya. Kemudian di situ saya dikasih album judulnya Bintang Pentas. Saya sang bintang pentas, bekerja bila malam tiba, malam kujadikan siang. Dan Bintang Pentas itu ketika saya nyampe di Jakarta, kebetulan kan memang nggak dapat restu dari kedua orang tua. Jadi sesen pun nggak ada duit. Jadi uang yang saya bawa di Jakarta itu 750.000 dulu. Sampai saya masuk ke Jakarta itu uang dari saya jualan sepatu.
dari SMP, SMA tabungan saya. Dulu saya punya celengan itu besar sekali pemirsa. Tabungannya 100, 200. Ini kita bicara bahwa perjuangan Dewi Persik sehingga nyampe di Jakarta ya. Celengan itu dulu akhirnya sampai 750.000. Tapi bayangkan uang logam-logam 100, 200, 300 uang-uang zaman-zaman dulu. Lah akhirnya saya bisalah ikut ke Jakarta. Orang tua saya bilang gini, kamu kalau ke Jakarta harus punya duit. Kalau nggak punya duit, mami nggak mau ngasih duit. Papi mami saya sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Mereka tahu, beliaunya tahu bahwa saya tuh orangnya gigih gitu. Kalau sudah mau ya itu udah mau gitu. Dan saya kalau buat sesuatu pasti jadi. Orang tua saya itu selalu melihat saya seperti itu. Dan itu saya buktikan, mah. Saya jadi penyanyi, saya pasti akan jadi penyanyi. Saya mungkin nggak punya duit, tapi saya bisa punya duit. Salah satu contoh, saya tidak dibiayai oleh keluarga saya ketika saya di Jakarta. Tapi saya mampu bisa hidup sendiri. Bahkan saat ini saya bisa, bisa menaik hajikan orang tua, bisa bangun rumah keluarga saya, bisa beliin mobil kakak-kakak saya, bisa beliin rumah kakak-kakak saya. Intinya seperti itulah ya mas. Ini adalah kisah saya yang ketika itu dulu, saya nggak perlu sebutin namanya kakak saya siapa, yang pernah bilang bahwa saya itu, ngapain kamu di Jakarta mau jadi, sampai saat ini tuh yang jadi pegangan gitu. Nah itu yang ternyata saya bisa menunjukkan gitu bahwa ini loh. Tapi itu yang saya tunjukkan sekarang, bahwa ternyata sebenarnya orang ingin menjadi sukses tuh nggak jadi gitu. Dengan kemandirian saya bisa menjaga kehormatan saya sebagai seorang perempuan gitu. Salah satunya adalah saya bisa membuktikan kepada keluarga saya mampu mandiri dengan bisa menjaga diri saya dengan baik di sini. Pertama kali manggung saya tuh nggak dibayar. Saya tuh punya manajer namanya Pak Yogi. Jadi kalau saya tuh di station atau di mana-mana, saya tuh cuma ngikut aja. Karena apa? Nggak dibayar. Karena bajunya saya dipinjemin, dibeliin. Jadi baju yang saya pakai itu dulu model Teletubbies, sebelah kanan merah, sebelah kiri pink, istilahnya kayak gitu. Itu ciri khas yang memang dibuat. Sampai saya dikontrak oleh salah satu stasiun televisi swasta SCTV namanya Sang Bintang. 500.000 di Sang Bintang. 500.000, tapi kan per episode. Ketika itu saya dikontrak beberapa episode, banyak lah, sampai akhirnya saya dipinang oleh Pak Manoj MD. Kamu jangan banyak ngomong. Enggak. Aku nggak mau nikah dulu. Aku ingin menjadi penyanyi terkenal. Bibi boleh sakitin saya, tapi Bibi jangan sakitin ibu saya. Sini. Kan aku nggak bisa nyanyi di Jember karena memang keluarga aku tuh kolot. Jadi papi mami itu nggak suka sama penyanyi dangdut. 500.000 honornya, tapi itu pun nggak buat aku aja karena aku harus bayar manajer. Tapi manajer aku dulu yang namanya Pak Yogi itu yang memberikan nama Dewi Persik. Aku off air ya, kita kalau off air ya. Off air aku dikontrak oleh salah satu stasiun televisi swasta zaman dulu namanya Rokok. Itu saya dibayar 7,5 juta sekali manggung. Ini sudah di Sang Bintang. Orang sudah lihat Dewi Persik setelah gitu. Lah dari 7,5 juta jadi akhirnya 15 juta. Dan 15 juta akhirnya 20 juta. Dan 20 juta 25. Dan akhirnya ratusan juta. Amin ya Allah, alhamdulillah gitu. Bisa lebih tergantung tempat. Bisa saat ini ya honor yang paling gede untuk nyanyi buat aku itu bisa 350 juta. Untuk saat ini ya, selama 15 tahun aku pernah terima duit ya. 350 juta ketika itu aku nyanyi di tahun baru ya, karena memang itu kan double gitu. Karena kalau misalkan tahun baru biasanya kita lihat lokasi. Misalkan kalau aku kebetulan memang beda. Misalkan di Jakarta, kalau di Jakarta berarti double-nya berapa. Kalau misalkan di Palembang aku berapa, itu double-nya berapa, seperti itu. Pertama kali acting itu Mimpi Manis, itu aku per episode 25 juta.
Iya, lebih tinggi. Dulu aku dikontrak sama MD Entertainment, itu per episode Dewi Persik 25 juta. Terus naik menjadi, kan ada Mimpi Manis 2, naik menjadi 30 juta per episode. Gitu, alhamdulillah gitu. Dan kebetulan itu juga acaranya kan weekly dan lama, selama 2 tahun. Pertama kali aku film 150 juta oleh Maxima Pictures. Pertama kali. Dan paling mahal budget aku di film 450 juta. Sekarang masih 450 juta. Gak usah lah, gak usah naik-naik, ya Allah. Ya kan zaman sekarang tuh Mas, semakin kesini tuh kan orang tuh kan bukan malah semakin oke, dalam arti bukan malah semakin, kita itu semakin tua. Pasti banyak generasi muda yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita dikasih angka segitu dan masih tetap, itu berarti sudah luar biasa. Melihatnya ya jujur ya, aku tuh nggak pernah Mas, aku tuh pertama kali ngelihat uang sekarung dulu itu ketika aku nyanyi. Kalau acara kampanye itu biasanya mereka suka ngasih uang sama aku tuh cash. Jadi aku tuh misalkan aku kampanye tuh bisa 15 hari di daerah tersebut, pulang-pulang itu aku bawa sekarung itu uang. Aku ngeliat uang ini berceceran merah-merah segini, sekumpuk, segepok-gepok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah, aku sampai kayak gini, sampai nangis aku. Sampai aku ini ternyata ini aku bisa punya duit segini. Bayangin kalau dulu aku sekolah bisa jual sepatu, harga satunya itu untungnya cuma 5.000 dari katalog. Jadi bukan sepatunya, kan kita itu ada katalog dari Bandung, itu dari satu sepatu, untungnya aku tuh 5.000. Tuh senengnya minta ampun. Aduh, gimana aku ngelihat yang sekarung duit, terus tiba-tiba aku buka, terus aku cuma bisa ngeliatin. Aduh, itu aku sampai pulang juga ketakutan, tapi bahagianya luar biasa. Itu pertama kali aku ngeliat duit. Mungkin itu yang membuat orang berlomba-lomba jadi artis, tergiur gitu, tergiur. Padahal mereka nggak tahu bahwa 15 hari itu Dewi Persik udah mandi atau belum gitu ya. Dan di pelosok. Dan ini ya, kalau kita naik speedboat ya Mas, kalau aku kampanye zaman dulu ya, naik speedboat itu hujan-hujan. Naik speedboatnya itu bukan speedboat yang ini, speedboat yang kalau misalkan terguling jatuh gitu, itu sampai di pelosok-pelosok. Lah itu mereka, keluarga aku nggak ada yang tahu Dewi Persik sudah bisa beli rumah, punya mobil. Mereka itu nggak ngerti bagaimana perjuangan Dewi Persik ketika itu. Terus nggak kayak sekarang tuh, intinya mereka cuma bisa ngelihat manisnya, tapi mereka nggak ngelihat perjuangannya mencapai itu tuh seperti apa.